pembahasan pertama ya, yang berkaitan dengan pola-pola pemeriksaan sifat yang ditelurkan atau ditemukan oleh Mendel ya. Nah, Mendel ini dikenal sebagai orang bisa dianggap ya sebagai ilmuwan yang meletakkan dasar-dasar untuk konsep pewarisan sifat ya. Dan Mendel ini dia beruntung ya, berada di tempat atau di lingkungan yang mungkin di sana ada tanaman khas ya, tanaman tertentu yang kemudian ternyata dengan menggunakan tanaman ini bisa sangat membantu untuk memahami konsep pola pewarisan sifat. Ini terkenal ya, namanya tanaman ercis atau kacang ercis, yang mana kenapa bisa sangat membantu, karena dia punya beberapa varietas yang mana varietas itu punya ciri atau sifat yang sangat kontras gitu dari banyak hal. Misalnya di sifat atau karakter bijinya nanti ada varian, kalau biji ini bisa dilihat bentuknya ya, bentuk bijinya ada yang apa istilahnya, ada yang bulat, ada yang kisut gitu ya. Jadi ada yang bulat, ada yang kisut gitu. Itu dari sisi bentuk biji ya. Kemudian dari sisi itu juga termasuk warnanya teman-teman ya. Warna putih atau abu-abu ya. Kemudian dari sisi kotiledonnya ada yang warna kuning, ada yang warna hijau kalau di sini. Jadi kontras. Ada perbedaan dua karakter aja yang muncul ya setiap sifat itu. Kemudian warna bunganya ada yang putih, ada yang ungu, ya kontras banget. Nggak ada warna yang ketiga, nggak ada warna keempat gitu. Seandainya ada warna yang lain-lain mungkin eksperimennya agak kesulitan ya. Kemudian ada apa ini, polongnya. Polongnya ada yang full, ada yang constricted ya. Kemudian warna polongnya ada yang kuning, ada yang hijau ya. Kemudian begitu juga dengan letak dari bunganya, ada yang di aksial, di ketiak daun ya artinya, ada yang ada di ujung batangnya ya. Kemudian ada yang batangnya tinggi ya, 6 sampai 7 feet nih, dan ada yang pendek ya, kurang lebih 1 feet. Nah, maka karakternya sangat kontras perbedaannya sehingga memudahkan untuk memperoleh hasil yang membantu memahami konsep pewarisan sifat. Nah, perlu dipahami bahwasanya apa yang ditemukan sama Mendel ini termasuk namanya dominansi penuh. Nah, gimana itu untuk membedakan dengan yang lain nanti ya? Kita pahami dulu nih sambil jalan kita pelajari ini ya, konsep dasarnya. Jadi untuk memperoleh kesimpulan ya dari eksperimen ini, Mendel melakukan 2 bentuk eksperimen. Ada pertama bentuknya persilangan monohibrid. Apa itu persilangan atau perkawinan dengan melihat satu sifat beda. Gitu. Ini tanda petik melihat ya. Jadi persilangan satu sifat beda. Maksudnya gimana? Jadi bayangin teman-teman mengawinkan dua individu berbeda, 2 tanaman berbeda ya. Nah, 2 tanaman ini tentunya punya banyak sifat ya, tentang akarnya kenapa, batangnya kenapa, tinggi apa pendek ya, warna bunga, daun ya, kemudian biji dan yang lainnya kenapa, karakternya mungkin berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau persilangan monohibrid artinya apa teman-teman? Cukup pilih 1 dari sekian banyak sifat itu ya. Itu aja yang teman-teman amati, sifat yang lain teman-teman abaikan gitu. Ya, misalnya di sini eksperimennya dengan melihat sifat warna bunga, gitu. Maka sifat tinggi tanaman, kemudian warna polong, ya, dan seterusnya itu diabaikan. Yang kita amati hanya 1 karakter, yaitu kalau di sini warna bunga. Maka ternyata pada tanaman ercis ini, ya, warna bunganya ada 2 macam. Kalau enggak ungu, ya putih, gitu. Maka si Mendel ya mengawinkan 2 induk berbeda. Ini parental ya induknya. Ada yang induk warna ungu dia silangkan dengan warna putih gitu ya. Warna ungu sama putih. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Setelah dia silangkan, ya ternyata dapatnya apa? Dia memperoleh semua tanamannya itu kok jadi warna ungu gitu ya.
Bayangin nih, dia ngawinin buah induk ya. Kemudian apa yang terjadi? Jadi dikawinkan bunganya ya gitu ya. Maka nanti bunganya berbuah dan nanti berbiji. Nah, bayangin dari 1000 biji yang dia hasilkan, bayangin mungkin ya satu tanaman ngasilin 100 biji lah gitu. Bayangin dari 100 biji itu sama dia itu ditanam semuanya ya. Kemudian disiram, dipupuk ya sampai gede gitu. Sampai berbunga ya. Bayangin 100 taman itu ketika gede akhirnya berbunga, dihitung ternyata semua tanamannya itu bunganya warna ungu gitu. Kan aneh, induknya ada yang putih, kok anaknya ungu semua gitu kan ya. 100% ungu, 100 biji tuh, 100 tanaman itu ungu semua. Kenapa gitu kan, penasaran ya. Maka akhirnya si Mendel mengambil dua di antara tanaman keturunan tadi, satu jantan, satu betina, satu bunga jantan, satu bunga betina, terus disilamkan gitu ya. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Ketika dua bunga tadi disilamkan, ungu ketemu ungu di sini, ya, ini dua, dia pilih dua ya, satu jantan betina, artinya ternyata apa yang terjadi teman-teman? Dia hitung-hitung, ya, misalnya dia kawinkan dan akhirnya yang betina itu ngasilin 100 biji tanaman gitu. Maka jadinya apa? Terus dia hitung-hitung ternyata yang warna putih ya itu kurang lebih ada 25 atau 23 lah kasarnya. Yang kenapa? Yang warnanya putih gitu. Sisanya itu ada 77, artinya yang warna ungu gitu. Nah, dia heran nih teman-teman. Kok kita di sini kawinkan dua warna ungu malah muncul warna putih? Ya, dari mana putih itu gitu. Begitu juga yang perkawinan sebelumnya, kita kawinkan warna ungu sama putih, kok yang muncul ungu semua, putihnya kemana gitu. Nah, akhirnya dia mulai belajar menganalisis, ini kenapa ya gitu ya. Ini kenapa kok kita kawinkan ungu sama putih hasilnya ungu semua, kita kawinkan ungu dengan ungu kok muncul warna putih gitu. Oh, akhirnya dia mengambil kesimpulan apa? Ini menandakan bahwasanya warna ungu itu ya itu dominan atau mengalahkan sifat putih gitu. Akhirnya dia membuat simbol ungu itu, dia simbolkan dengan huruf besar yaitu U besar, putih disilakan dengan huruf kecil yaitu U kecil ya. U-nya itu diambil dari kata ungu, huruf namanya U gitu ya. Maka U kecil jangan disimbolkan huruf P karena dia putih, enggak. Karena dia satu gen, dia alel berbeda dari satu gen, maka harus ditulis dengan huruf yang sama, cuman satunya dominan, satu resesif, gitu ya. Maka akhirnya dia ambil kesimpulan ya warna ungu itu dominan terhadap warna putih gitu. Ada kemungkinan ya yang atas ini U besar ketemu dengan putih U kecil gitu kan ya. Ungu, U besar U kecil putih ya. Maka dia peroleh apa? 100% warna ungu. Wajar kok bisa ya. Karena semuanya punya genotipe adalah U besar ketemu U kecil gitu kan. Maka semuanya ini genotipnya sama. U besar U kecil, U besar U kecil, U besar U kecil. Maka disilamkan sesanya U besar U kecil sekawin dengan U besar U kecil ya. Maka di sini terjadi pembentukan gamet, nanti U besar yang depan ini ketemu U besar terus ketemu U kecil. Ya. Maka kalau yang ini yang bawah teman-teman. Ini U besar U kecil kawin dengan U besar U kecil. Maka yang depan ketemu yang depan, U besar, kemudian ini ketemu belakang. Maka ini U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U kecil, U kecil. Gitu. Berapa perbandingannya? 3:1 ya. Atau 75% adalah warna ungu, sisanya 25% ini warna putih gitu ya.
Maka dari persilangan ini teman-teman, akhirnya Mendel mengambil kesimpulan atau membuat suatu hukum yang disebut dengan istilah hukum Mendel pertama, ya, disebut juga dengan istilah hukum segregasi gitu. Apa bunyi hukumnya? Katanya masing-masing alel dari suatu gen mengalami pemisahan secara bebas saat terjadi pembentukan gamet. Ya, masing-masing alel. Contohnya mana tadi? Contohnya adalah yang atas ini aja mungkin ya. Nah, nanti ringkasnya, teman-teman, ketika terjadi pembentukan gamet, U besar U kecil ini menghasilkan gamet U besar dan menghasilkan gamet U kecil. Ya, begitu juga yang ini U besar sama U kecil. Maka kemudian nanti temu tuh berpasangan mereka, ya. U besar U kecil gitu kan, ya. Nah, seperti yang ada di bawah tuh, ya. Akhirnya wajar loh apa? Perbandingannya 3:1 karena pada saat terjadi pembentukan gamet, ya, masing-masing alel itu berpisah menuju sel berbeda.